landai lagi. Kemudian untuk sesi perkuliahan pasar modal di kelas ini, alhamdulillah kita berbahagia bisa bekerja sama lagi dengan Pak Fani untuk bisa memberikan materi terkait pasar modal, karena kita menggandeng mitra dari berbagai macam institusi stakeholder yang aktif untuk mendukung tercapainya IKU universitas dan fakultas. Jadi di sini ada beberapa dosen praktisi yang ada di beberapa konsentrasi. Kalau di keuangan kebetulan dengan Pak Fani, kalau di LSP SDM ada Pak Agus dari LSP Brilian yang peserta sertifikasi kompetensi. Kemudian kalau dari pemasaran itu ada Bu Nadia dari KONI. Jadi itu adalah tambahan dosen praktisi yang ada di jurusan manajemen. Jadi hari ini sesi awal perkuliahan akan saya coba jelaskan dulu rule-nya. Jadi karena di sini sudah menggunakan model PBL, jadi ada partisipasi dan sebagainya, problem based learning dan case method. Jadi nanti untuk perkuliahan lebih banyak partisipasi aktif dan tugas kelompok, tugas individu juga ada. Jadi harap partisipasi dari semua mahasiswa yang aktif untuk masuk. Kemudian nanti untuk tugas-tugasnya mungkin gambaran nanti Pak Fani juga bisa memberikan tugas tersendiri. Yang sudah-sudah itu mahasiswa untuk tugas akhir itu diminta untuk membuat paper seperti kayak kompetisi nih Pak Fani. Jadi kayak kompetisi nasional pasar modal, buat paper terkait portofolio investasi yang sudah dilakukan, pertimbangannya dasar-dasar pemilihan sama total portofolinya itu jadi pertimbangan, jadi itu yang untuk tugas akhirnya. Kalau untuk tugas UTS dulu kalau saya biasanya itu tahap pemilihannya saja. Jadi tahap pembelian saham itu dasarnya apa saja yang dipakai itu yang dipresentasikan. Mungkin itu sekilas informasi terkait pasar modal. Untuk apa teknisnya monggo Bu Riri bisa dilanjutkan teknis. Oke, terima kasih Pak Andi. Mungkin menambahkan di akhir kita biasanya ada ujian sertifikasi ya Pak Andi? Oh iya, betul, betul. Nah, itu yang sertifikasi yang WPPE, ya WPPEP. Tapi nanti kita lihat sikon tahun ini ya, belum ada ini sama Teach Me lagi, belum ada komunikasi. Nanti kita komunikasikan lagi untuk tahun ini sertifikasinya seperti apa. Tahun lalu online ya, akhirnya karena masih kondisi pandemi jadi full online seperti itu. Nanti kita info-infokan lagi ke mahasiswa, update informasi dan sebagainya terkait dengan nanti sertifikasi wakil perantara pedagang efek WPPEP ya, yang pemasaran ya. Seperti itu. Jadi itu tadi tambahan dari saya. Kemudian untuk tugas akhirnya biasanya kelompok ya Pak Andi, yang pemilihan, yang kayak bikin paper kompetisi pasar modal. Kelompoknya mau 3 atau 4 ya Pak Andi, karena mengingat kelas ini 31 dan ternyata yang ikut MBKM itu ada, kalau di Sikadu sih ada 5 Pak, nggak tahu barangkali bisa jadi ada susulan, jadi sekitar 26, 25, 26 aja kelas ini. Oh iya. Terus betul gimana? Nanti untuk teknisnya mungkin kelas yang satunya kalau pas jam 7 tidak total akan saya gabungkan sekalian di sini. Oh, mau digabung kelas yang satunya gitu ya? Kalau tidak ada kuliah ya. Oh iya, betul ya. Baik, terima kasih Pak Andi. Oke, berarti seperti itu ya gambaran dari Pak Andi. Untuk selanjutnya mungkin bisa saya presensi ya Pak Andi untuk mengecek. Ya, karena ya. di Sikadu kok ada yang tidak disetujui dosen wali juga itu Pak Andi. Mungkin nanti saya cross check dulu. Mahasiswanya bisa mengingatkan dosen walinya coba. Oke. Baik. Kelas ini sebenarnya tuh yang semester lalu sama Pak Fani juga loh Pak Andi. Iya. Jadi sudah sangat familiar dengan Pak Fani ini, berjodoh ketemu lagi ini. Oh iya.
Oke, Pak Fani, ketemu dengan kelas ini lagi ada Pak Juryatun, Mas Akbar, ini pasti masih pada ingat. Baik, saya cross check aja sekalian ya, mumpung ini saya buka si kado, sebelum nanti saya serahkan ke Pak Fani. Oke, dari Septiana Wahyu Putri Sejati. Hadir, Bu. Oke, dari La'arwatu Syafa'ah. Hadir, Bu. Izani Salsabilah. Hadir, Bu. Alvina Damayanti. Hadir, Bu. Siska Fitriani. Hadir, Bu. Derina Sugiyarti. Hadir, Bu. Lutfiana Putri Murdianti. Hadir, Bu. Nah, ini Dewi Hafsari tulisannya di sini MBKM, apakah join? Hadir, Bu. Hadir. Nah, ini rencananya mau yang rekognisi itu apa mau tetap ikut Mbak Dewi? Rekognisi ya? Untuk minggu ini tetap ikut, Bu. Tapi kalau minggu depan itu kemungkinan udah nggak ikut, Bu. Soalnya jamnya tubrukan. Oke, nggak apa-apa. Ya, baik, di sini sudah ada keterangan mahasiswa MBKM, jadi berarti kan udah di ACC untuk rekognisinya, jadi nggak masalah ya. Devika Putri Meviatna. Hadir, Bu. Oke. Vincentius Ardo. Ada ya Vincentius, tapi nggak ada suaranya Vincentius. Oke, Yohana Marta di sini ada enggak? Tapi di Sikado tidak disetujui itu saja. Oh, ini baru masuk Yohana. Sebentar saya tanya dulu ya. Yohana, halo. Yohana Marta? Hadir, Bu. Iya, ini di Sikadonya masih belum disetujui Mbak keterangannya, nanti minta ini persetujuan dosen walinya ya, supaya nanti bisa diinput nilai. Oh, baik, Bu, baik, Bu. Oke, Agnes Deli Nastasia. Agnes, kalau saya lihat sih ada. Ivanur Hidayah. Hadir, Bu. Eka Octavia. Hadir, Bu. Muhammad Iqbal di sini tulisannya BKM, apakah hadir? Nggak hadir ya. Oke, dia udah MBKM di sini keterangannya. Saprilia Fitri. Saprilia juga nggak hadir karena memang juga tulisannya udah MBKM. Cindy Diva. Hadir, Bu. Izudin Bedowi. Hadir, Bu. Sarah, apakah hadir? Di sini sudah tertulis MBKM, nggak hadir juga. Juryatun. Hadir, Bu. Aditya Indria. Hadir, Bu. Pas Ingrid. Hadir, Bu. Afida Ramadina. Hadir, Bu. Della Febriana. Della Febriana. Coba saya search dulu. Ada harusnya nih. Oke, Kurnia Amirul. Hadir, Bu. Dinda ini hadir nggak di sini tulisannya MBKM? Hadir, Bu. Oke, tapi minggu depan ini ya nggak bisa hadir ya? Berarti maksudnya udah rekognisi ya. Anggara Nur Eka. Hadir, Bu. Oke. Rifa Hena. Hadir, Bu. Agung Aprilianto. Hadir, Bu. Akbar Rizky. Hadir, Bu. Nando Syam. Belum hadir. Bukan MBKM juga yang belum hadir berarti Nando Syam. Oke, baik. Terima kasih. Karena semester lalu sudah sama Pak Fani, berarti nggak perlu perkenalan ya. Perlu perkenalan lagi nanti Pak Fani refresh lagi perkenalannya juga boleh. Tapi baru semester kemarin, jadi saya rasa masih hafal semua gitu ya. Nah, untuk hari ini mungkin perlu membahas sedikit RPS-nya, kita langsung saja ya Pak Andi ya. Perlu diperkenalkan dulu, enggak apa-apa. Nanti mahasiswa biar enggak kaget materinya apa saja. Oh, baik. Oke, akan saya bukakan RPS-nya secara overview aja ya. Jadi sebenarnya untuk mata kuliah pasar modal ini, RPS-nya kita sesuaikan dengan materi dari Teach Me ya, yang WPPE ya, yang sertifikasi WPPE.
Jadi dulu sebelum kita kerjasama sama Teachme, yang pasar modal sama manajemen investasi itu agak sedikit ada beberapa materi yang tumbukan, tapi sekarang kita sudah mengacu yang pasar modal ke kurikulumnya Teachme, yang manajemen investasi itu lebih dalam, yang lebih banyak hitungan seperti itu. Kalau di pasar modal, materi pasar modal lebih ke kelembagaannya, ya ada sedikit hitungannya, tapi nggak terlalu banyak seperti itu. Nah, saya bukakan RPS sedikit sebelum nanti saya serahkan ke Pak Fani ya. Biar enggak kaget gitu kata Pak Andi. Saya buka dulu. Ini masih minggu pertama, jadi santai aja ya, nggak usah terlalu sepanjang. Materinya juga masih ringan-ringan saja, ya Pak Fani ya. Jadi Mbak Riri, suwantai pokoknya. Oke. Ini saya mau izin share screen. Ini sangat beruntung sekali ya kalian di kelas ini ada Pak Fani di sini ya, memang pas sekali praktisi pasar modal ya. Jadi di IDX gitu ya. Nah, ini beberapa gambaran materinya ya. Jadi ada struktur pasar modal Indonesia, lalu mekanisme perdagangan efek, kemudian tentang lembaga ini ya, LPP, LKP, Lembaga Perlindungan Investor. Kemudian di minggu keempat kalian akan belajar tentang peraturan perdagangan dan peraturan keanggotaan. Minggu kelima ke efek yang diperdagangkan. Minggu keenam indeks efek dan aktif korporasi. Minggu ke-7 ekonomi dan kaitannya dengan kinerja efek. Nah, minggu ke-8 UTS. Jadi nanti kalau bersama dengan Pak Fani sampai dengan minggu ke-8 ya UTS gitu. Kemudian di minggu ke-9 nanti ada analisis fundamental, analisis teknikal, kemudian penilaian efek bersifat ekuitas di minggu 11, kemudian penilaian obligasi, emiten dan perusahaan publik, kemudian regulasi terkait perusahaan efek dan transaksi efek, lalu minggu ke-15 ada perilaku dan etika BPPE, dan minggu ke-16 UAS. Nah, untuk tugas akhirnya itu lebih banyak obrol-obrol di analisis fundamental dan analisis teknikalnya ya. Jadi yang tugas proyek kelompok itu yang membuat paper seperti paper competition pasar modal itu lebih di analisis fundamental sama analisis teknikalnya. Nanti saya kasih contoh paper-paper kakak angkatan atau yang rombel-rombel sebelumnya sebagai contoh, tapi belum tentu itu yang paling bagus yang saya uploadin ya, maksudnya hanya sebagai contoh gambaran, nanti kalian bikin lebih bagus lagi seperti itu. Jadi itu terkait gambarannya, langsung untuk penilaiannya. Nah, sekarang penilaiannya tidak hanya nilai harian UTS UAS, tapi ada aktivitas partisipatif, ya nanti diskusi di kelas yang aktif-aktif atau diskusi di Elena itu jadi penilaian aktivitas partisipatif, kemudian hasil proyek kelompok ini paling besar ya poinnya, kemudian tugas, ya, kemudian kuis, bisa jadi sekali atau 2 kali ada kuis gitu ya, kemudian UTS sama UAS seperti itu. Itu gambarannya, ada yang mau ditanyakan? Jadi untuk minggu pertama ini tentang struktur pasar modal Indonesia ya, nanti yang akan disampaikan oleh Pak Fani ya. Jadi materinya masih ringan, jadi santai saja ya. Seperti itu. Biasanya minggu pertama hanya perkenalan, tapi untuk kali ini ada materi dari Pak Fani ya. Seperti itu. Itu Pak Andi, ada yang mau tambahkan Pak Andi sebelum saya serahkan ke Pak Fani? Cukup, Bu Riri. Baik, terima kasih untuk selanjutnya. Nah, kita persilakan Pak Fani untuk memberikan sedikit materi ya terkait dengan struktur pasar modal Indonesia ya kalau sesuai RPS di minggu pertama ini. Monggo Pak Fani, kami persilahkan untuk bisa memulai. Baik, terima kasih Bu Riri dan juga terima kasih Pak Andi Wijayanto atas kesempatan yang diberikan, dan juga terima kasih kepada teman-teman peserta mata kuliah pasar modal pagi hari ini. Ya, kita harapkan mata kuliah ini bisa memberikan
pengetahuan baru dan juga peningkatan kompetensi teman-teman nanti ketika lulus dari Fakultas Ekonomi UNES. Nah, seperti biasa kalau Pak Fani itu kaitannya dengan pasar modal ya. Makanya kemarin itu saya bikin plesetan itu, saya pernah kuliah itu Magister Sains gitu, diajari macam-macam manajemen ya, marketing, kemudian operation gitu ya. Tapi karena kerjanya di bursa ya, dan kebetulan sebagai tenaga edukasi di perusahaan saya bekerja, makanya MS-nya bukan Magister Sains lagi, tapi ya motivator saham dan investasi gitu. Karena sudah 17 tahun itu kerjanya muter-muter mengedukasi masyarakat mengenai bagaimana pentingnya pasar modal. Dan ini menurut saya selama 17 tahun saya rasakan itu pekerjaannya itu ya menarik gitu ya, dan menantang gitu ya. Kenapa? Karena yang diajari itu berbagai macam jenis orang, berbagai macam jenis latar belakang, dan yang menjadi objek yang diajarkan itu suatu yang menurut sebagian orang itu suatu yang asik gitu ya. Nah, ini menariknya di situ. Berbicara pasar modal itu saya selalu menyampaikan sebenarnya teman-teman ini hidup di Indonesia itu butuh nggak sih dengan pasar modal gitu ya. Kalau teman-teman itu misalkan di Indonesia itu nggak ada pasar modal, itu kira-kira negara kita baik-baik saja nggak? Sama seperti kalau kita hidup itu perlu makan, perlu minum, ya kadang kalau sakit juga perlu minum obat. Nah coba kalau negara kita itu nggak punya satu organ, ya, kan ada jantung, ada paru-paru, ya, ada ginjal, ya. Saya anggap pasar modal ini sebagai salah satu organ yang harus dimiliki oleh satu negara. Coba kalau tidak punya pasar modal. Pasar modal itu ibaratnya kalau saya analogikan itu seperti jantung yang memompa gitu ya, yang memompa. Nah, kalau perbankan ya sama ya, mungkin klepnya dua ya. Klep jantung itu kan ada dua, ada kiri dan ada kanan. Nah, bank itu di sebelah kiri, nanti pasar modal itu di sebelah kanan. Nah, coba kalau kita itu nggak punya pasar modal, kira-kira apa jadinya negara kita? Nah, di sini ada teman-teman yang cukup hebat juga nih. Teman-teman mungkin sudah ikut Unsaf ya, bahkan sudah pernah ikut mata kuliah analisa laporan keuangan semester kemarin yang seru sekali diskusinya. Wah, kalau ke UNES itu persiapan ngajarnya harus luar biasa gitu ya. Nggak sembarangan gitu ya, karena mahasiswanya keren-keren ya, kritis-kritis lah. Nah, tapi menarik, nanti kita diskusi ya, kita bicara bebas saja ya, nggak usah ada perasaan takut, perasaan malu, takut kalau nanti pendapatnya nggak bagus dan sebagainya. Feel free saja, malah kayak ngobrol saja. Kita bicara pasar modal, karena pasar modal ini sesuatu yang menarik sekali menurut saya. Saya itu kenal pasar modal itu ketika kuliah juga, sama seperti adik-adik S1 dulu. Tapi saya iri dengan adik-adik sekarang itu ya. Kenapa iri? Karena environment-nya sekarang itu bagus sekali itu ya. Teman-teman itu kayak mendapatkan ilmunya itu tidak hanya ketika kuliah saja ya. Sekarang ada podcast, ada konten di YouTube ya, kemudian ada komunitas ya. Kemudian ada software yang bisa untuk latihan. Wah, coba kalau saya hidup di zaman sekarang ya, ketika mahasiswa itu ya, wah menarik sekali. Dulu ketika kuliah itu saya hanya membayangkan apa itu pasar modal, itu hanya membayangkan apa yang disampaikan oleh dosen. Hanya membaca buku, hanya mendengarkan gitu ya. Bahkan melihat langsung saja sulit sekali ya. Di TV tidak ada, dulu nggak ada YouTube ya. Hanya foto ya, benda-benda diam saja. Sehingga saya baru mendapatkan informasi yang benar itu ketika malah justru sudah bekerja ya. Kebetulan bekerjanya di industri ini. Dan pertanyaan yang bikin saya malu ketika saya pertama bekerja itu ketika saya mendapatkan tugas pertama dari atasan saya.
Waktu itu saya menerangkan dengan muluk-muluk teori pasar modal ya. Ya maklum baru lulus S2 ya, baru nulis tesis. Waktu itu ya ibaratnya masih idealismenya tinggi. Ketika menjelaskan pasar modal muluk-muluk, terus ada pertanyaan counter dari atasan saya. Lantas kalau saham dan obligasi itu belinya bagaimana caranya? Waduh, saya bingung setengah mati, nggak bisa jawab, nggak pernah ada pengalaman ya. Seperti rasanya saya itu dipukul hook sama Mike Tyson gitu ya. Malu banget ya. Jadi intinya apa yang sudah saya pelajari ternyata masih kecil sekali, masih sedikit sekali. Perlu adanya satu pengetahuan lain yang lebih banyak prakteknya gitu ya. Makanya ketika ketemu adik-adik mahasiswa ya, itu seharusnya teman-teman dengan environment seperti ini itu bisa bersyukur ya, bisa termotivasi untuk belajar lebih tinggi lagi. Dan yang paling perlu saya tekankan adalah prakteknya gitu ya. Karena kesempatan itu besar sekali. Jangan sampai terjadi seperti generasi saya ya, teman-teman saya yang barusan saya juga diceritain ya. Saya miris sekali karena lack of information ya, karena kurangnya pengetahuan tentang literasi keuangan, mereka bangkrut ya, mereka terkena investasi ilegal ya. Saya sebenarnya males berbicara mengenai investasi ilegal ini karena kejadiannya itu terus berulang. Ya mungkin ketika saya lulus kuliah dulu sudah ada ya, dulu namanya PT Kishan, itu beritanya muncul di Metro TV itu awal tahun 2000-an. Terus bergulir dengan metode yang sama gitu ya. Kenapa? Karena mereka itu tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang ilmu keuangan. Adik-adik kalau jadi mahasiswa sekarang jangan sampai ya generasi Anda nanti akan sama seperti sekarang. Anda harus literate. Anda harus cerdas secara keuangan gitu ya. Makanya di berbagai kesempatan saya selalu mengatakan begini. Orang dulu sangat mengagumi IQ ya, intellectual quotient. Kemudian ditemukan quotient yang baru yaitu emotional quotient, EQ. Jadi orang yang IP-nya 4 itu belum tentu hebat, tetapi yang hebat itu adalah orang yang emosinya stabil. Mereka tidak terjebak konflik, mereka bisa bekerja dalam under pressure, mereka bisa menjadi negosiator yang baik, mereka menjadi komunikator yang baik. Itu emotional quotient. Ada juga dikaitkan dengan agama, namanya spiritual quotient. Nah, saya tambahin lagi ya satu ya, namanya financial quotient. Financial quotient ya. Saya terapkan sama anak saya yang masih SD mau SMP itu kemarin ternyata betul ya. Ada levelnya ya, financial quotient. Ketika dia habis sunat, dia jadi jutawan ya, karena dapat uang itu dari mana-mana, dari bapaknya, dari simbahnya, dari Pak D sama bulenya. Ya kira-kira hampir ya 5 juta lah. Ternyata saya biarin aja. Gimana perilakunya saya amati. Ternyata dia masih levelnya rendah banget. Dia hanya pinter ngabisin duit. Yang terpikir adalah beli PS, yang terpikir adalah beli mainan, yang terpikir malah konsumtif sekali. Nah, saya membayangkan itu adalah entry level bagi financial quotient. Jadi mereka itu masih pinter ngabisin duit. Nah, habis dari situ saya coba nasihatin dia. Dek, kemarin Mas uangnya kemana? Habis Mas, tinggal jadi PS, jadi macam-macam. Dan sekarang sudah mulai rusak PS-nya. Nah, jadi perlu adanya financial quotient yang kedua, yaitu bagaimana bisa menyisihkan uang. Jadi tidak hanya dihabiskan untuk konsumsi, tapi disisihkan. Tapi ternyata pengetahuan tentang menyisihkan uang itu juga tidak cukup gitu ya. Harus bisa melipat gandakan uang sekarang. Jadi ternyata ada musuh yang mengintai kita ketika kita sudah pintar menyisihkan uang, yaitu inflasi. Ya. Dan satu lagi ya, yaitu lifestyle, ya gaya hidup. Nah bedanya saya dengan adik-adik sekarang adalah lifestyle ini ya. Dulu belum ada barbershop adik-adik, sehingga saya potong rambut itu ya cukup di pinggir pengkolan jalan itu ya 5.000 lah, mahal-mahalnya 10.000. Tapi sekarang adik-adik terjebak dengan lifestyle ya. Tidak hanya tonik, tidak hanya hair massage,
tidak hanya krimbat ya, akhirnya potong yang 10.000 itu jadi 100.000. Nah, itu juga salah satu bagaimana teman-teman bisa menyikapi pentingnya financial cohesion. Nah, berbicara mengenai kasta tertinggi dari financial cohesion ini adalah bagaimana teman-teman bisa melipat gandakan uang. Jadi kalau teman-teman masih bisa nabung, masih deposito, itu nggak cukup, teman-teman. Nggak cukup. Nanti ke depannya teman-teman akan dihadapkan dengan instrumen investasi yang hybrid, ya, yang keren banget ya. Mungkin sekarang teman-teman kenal dengan saham ya. Tapi kalau teman-teman ke bursa di Amerika, teman-teman lihat di sana itu sudah sampai dalam sekali. Namanya derivatif ya, namanya derivatif ya. Tentu saja risikonya akan besar ya, dan returnnya juga besar. Apakah itu legal, Pak? Legal. Di Indonesia juga Bursa Efek Indonesia saat ini sudah mulai ancang-ancang untuk membuat satu produk derivatif gitu ya. Mungkin derivatif yang ada dikenal ya masih konvensional ya, seperti warrant, right, kan gitu ya. Nah, kedepannya Bursa Efek Indonesia itu akan membuat, misalkan contohnya adalah futures. Futures itu nanti untuk hedging, ya, untuk hedging. Jadi teman-teman kalau beli saham Telkom, diharapkan belinya dua, ya. Tidak hanya beli saham Telkom, tapi juga beli kontrak futures Telkom. Sehingga nanti kalau Telkomnya itu harganya jatuh, futures Anda naik. Nah, terjadilah yang namanya subsidi silang ya. Kerugian Anda di saham Telkom akan ditutup dengan keuntungan Anda di futures. Nah, itu namanya hedging. Berbeda dengan yang di bursa komoditi ya. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar ada forex futures ya, kemudian kontrak berjangka emas ya. Nah, kalau di Bursa Efek Indonesia untuk membeli futuresnya itu harus punya asetnya dulu, ya harus punya sahamnya dulu baru boleh beli futuresnya. Jadi memang motivasinya tidak untuk spekulasi tapi untuk hedging. Nah, ini sebagai saya pembuka saja ya teman-teman. Saya pengen teman-teman kuliah di Fakultas Ekonomi UNES dan bertemu dengan Bapak Ibu dosen pagi hari ini, Pak Andi, Mbak Riri, ya mungkin saya gitu ya. Itu akan memberikan kesan yang positif ke depannya. Artinya ilmunya itu kalau bisa ya bisa dipraktekkan. Bukan berarti Anda harus berkarir di pasar modal, ya. Bukan berarti Anda harus kerja di OJK, Bursa Efek, KPI, KSI dan sebagainya. Tapi ketika Anda menjadi profesional, ketika Anda menjadi entrepreneur, ketika Anda menjadi ibu rumah tangga pun nantinya ilmu ini bisa Anda terapkan. Ya. Outputnya apa? Outputnya adalah nanti Anda bisa membuat keuangan keluarga Anda itu menjadi sehat. Ya, kan orang itu kalau planning keuangannya bagus, itu insya Allah keluarganya stabil gitu ya. Ya, ini intermezzo saja ya. Kebanyakan perceraian itu kasusnya tentang ekonomi gitu ya. Entah karena cicilan, entah karena besar pasak daripada tiang ya. Ada istilah itu adalah BPJS katanya ya. Bulanan pas-pasan jiwa sosialita katanya. Nah, ini yang memicu keretakan rumah tangga. Nah, jangan sampai teman-teman nanti seperti itu. Anggap saja mata kuliah pasar modal, mata kuliah investasi itu seperti kursus untuk Anda membina rumah tangga ke depan gitu ya. Apalagi kalau calon istri Anda juga ada di kelas ini gitu ya. Ya, sama-sama nanti mendapatkan ilmu tentang keuangan, begitu berjodoh Anda sudah well literate ya, Anda sudah financial literate ya, sehingga nanti ke depannya misalkan bapaknya sebagai manajer investasi ya, kemudian ibunya sebagai manajer investasi, nanti suaminya sebagai fundraiser ya, orang yang mencari nafkah, orang mencari dana, atau mungkin keduanya menjadi fundraiser. Saya terapkan ini di rumah tangga saya ya. Kebetulan istri saya itu nggak paham sekali tentang ekonomi ya, berbeda sekali. Dulu dia FKU, Fakultas Kedokteran Umum, lah saya FKU juga ya,
Fakultas Ekonomi UGM ya. Jadi berbeda disiplin, sehingga dia nggak tahu itu investasi, dia nggak tahu saham, dia nggak tahu, sehingga dia menyerahkan manajer investasi itu ke saya. Gitu ya. Dia menyerahkan apa-apa yang terkait dengan pengelolaan keuangan itu ke saya. Ya dia sebagai pekerja juga, sehingga sebagai fundraiser juga. Tapi yang menjadi komitmen kita berdua adalah kita sama-sama komit sisihkan jangan sisakan. Jadi gitu ya, sisihkan jangan sisakan. Jadi gaji itu per bulan itu ditampung dalam satu rekening. Ada yang masuk reksadana, ya, ada yang masuk reksadana juga macam-macam. Ada reksadana campuran yang lebih fluktuatif, ya. Ada juga reksadana pendapatan tetap, ya. Ada juga di saham, gitu ya. Ada juga ditabung di deposito, ya, sehingga terdiversifikasi dengan baik yang sesuai dengan tujuan. Nah, HP-nya gimana? HP-nya tetap Vivo, gitu ya, yang harganya 3 juta, gitu ya. Nah, itu artinya kita mencoba untuk tidak terjebak dengan gaya hidup. Nah, teman-teman, di negara kita itu pasar modal itu usianya sudah 44 tahun, ya, sudah 44 tahun. 77 zaman presiden kita, Presiden Soeharto. Zaman sebelumnya, ya, Orde Lama namanya, presidennya masih Bung Karno. Itu pasar modal kita mati suri. Mati suri. Makanya mati suri itu berarti kan wujudnya ada, Pak. Ada, wujudnya ada. Bahkan sejak zaman Belanda itu pasar modal kita itu sudah ada. Kalau mau ditelusuri lagi lebih jauh lagi, sebenarnya Belanda itu menjajah Indonesia itu lewat pasar modal. Kok bisa, Pak? Ya VOC, ya, kamar dagangnya Belanda itu ketika mau berlayar dari pelabuhan Den Haag menuju pelabuhan Banten, itu butuh modal. Mereka terbitin obligasi. Ya, mereka terbitin obligasi, mereka dapat modal. Ketika dapat rempah-rempah dan rempah-rempah itu dijual, mereka bayar bunga obligasi ke para pembelinya. Nah, itu yang ditularkan di Indonesia, maka dibentuklah pasar modal sejak zaman kolonial Belanda. Cuman mati suri. Makanya setiap tanggal, kalau nggak salah itu bulan Agustus, itu namanya ulang tahun pasar modal, tapi bunyinya aneh gitu ya. Bunyinya adalah bukan selamat ulang tahun pasar modal, tapi selamat diaktifkannya kembali pasar modal. Bunyinya begitu. Kenapa begitu? Karena memang sudah ada tapi nggak aktif. Nah, sehingga di tahun setiap tanggal Agustus itu namanya diaktifkannya pasar modal Indonesia. Nah, pasar modal itu semuanya di semua negara itu sama, teman-teman ya. Pasar modal itu selalu ada yang namanya regulator. Di Amerika juga sama, ada juga. Nah, di Indonesia karena sama ya strukturnya ya, maka sejak dulu itu ada regulatornya namanya BAPEPAM, ya, Badan. Nah, ini menarik ini menarik banget. Menariknya begini. Dulu itu strukturnya nggak kayak gini, teman-teman. Strukturnya nggak kayak gini. Dulu itu di atas ini BAPEPAM, ya, Badan. Nah, tapi singkatannya adalah Badan Pelaksana Pasar Modal. Aneh enggak? Lah terus bursanya siapa, Pak? Bursanya juga BAPEPAM. Loh, kan ada bursa efek, Pak? Nggak ada. Tahun 77 itu nggak ada bursa efek itu. Adanya cuma satu, namanya BAPEPAM. Badan Pelaksana Pasar Modal. Terus yang ngawasi, Pak? Ya nggak ada. Yang ngawasi ya BAPEPAM. Aneh kan? Dia yang ngawasi, dia juga yang melaksanakan. Kan aneh banget gitu. Nah, kemudian ternyata pemerintah sadar bahwa struktur yang seperti itu nggak sehat, gitu ya. Sehingga di tahun 92 itu dibentuklah satu perusahaan namanya Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek Jakarta waktu itu, Bursa Efek Jakarta. Jadi Bursa Efek Jakarta itu lahirnya itu tahun 92. Pecahan dari BAPEPAM. Jadi BAPEPAM tadi yang namanya Badan Pelaksana Pasar Modal
Diubah singkatannya menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Nah, sehingga ada yang ngawasi, ada yang melaksanakan, ya. Yang melaksanakan waktu itu namanya Bursa Efek Jakarta. Dan ada satu lagi dulu, Bursa Efek Surabaya. Nah, jadi ada 2 bursa dulu di Indonesia itu. Lantas kenapa harus ada 2, Pak? Pembagiannya bagaimana? Pembagiannya itu yang Bursa Efek Jakarta itu jualannya saham, kemudian kalau Bursa Efek Surabaya itu jualannya adalah obligasi. Wah, jadi beda tempat nih. Kalau saya mau beli obligasi ke Surabaya, jadi kalau saya mau beli saham ke Jakarta. Nah, gitu ya. Nah, kemudian pemerintah sadar, ya, tahun 2007. Kemudian kita kena krisis, gara-gara ada krisis keuangan global ya di Amerika merembet ke Indonesia. Wah, parah banget itu. IHSG kita turun 50% minusnya. Ditambah lagi ada kasus ya. Dulu itu ada kasus begini kasusnya. Orang membeli saham di perusahaan sekuritas. Belinya cuman mungkin 1 juta. Tapi dia titip uang ke sekuritas itu sampai ratusan juta. Nah, sekuritas memberikan bunga kepada nasabahnya. Nah, karena dapat bunga senang, gitu ya, senang. Akhirnya nasabahnya itu pada titip uang ke sekuritas. Nah, karena belum ada OJK, belum ada peraturan OJK yang mengatur bahwa uangnya si nasabah itu harus disimpan di rekening tersendiri, maka uang itu disalahgunakan sama perusahaan sekuritas untuk beli saham tanpa sepengetahuan si nasabahnya. Nah, ketika sahamnya turun dan nasabahnya nagih, mana uang saya, mana uang saya. Ternyata uangnya sudah berubah menjadi saham dan sahamnya turun. Nah, pemerintah sadar, ternyata peraturannya masih lemah ya. Ternyata harus ada peraturan di mana uangnya nasabah itu tidak boleh dicampur di situ. Nah, makanya di tahun itu, tahun 2008 itu, pada saat krisis itu muncullah satu kebijakan Bapepam diubah menjadi OJK, ya, Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia digabungkan dengan OJK. Sehingga Bank Indonesia tidak lagi mengawasi bank, kemudian OJK juga diberikan tugas lagi tidak hanya mengawasi pasar modal, tapi juga mengawasi bank dan juga lembaga keuangan yang lain. Sehingga OJK ini tugasnya adalah mengawasi, gitu ya. OJK ini tugasnya mengawasi lembaga-lembaga yang ada di bawahnya sini. Nah, ini lebih spesifik ke pasar modal ya. Nanti kalau lebih luas lagi, maka OJK itu di sini ada bank, ada pasar modal, ada lembaga keuangan non-bank ya. Di situ ada asuransi, ada lembaga pembiayaan, ada pegadaian. Nah, kalau kita spesifik pasar modal, maka di sini OJK itu yang diawasi pertama ada 3 layer di sini. Layer yang pertama itu adalah fasilitator, ya. Fasilitatornya itu disebut 3 serangkai, ini disebut SRO, Self Regulatory Organization, ya. Jadi organisasi yang mengatur dirinya sendiri, ya, organisasi yang diatur oleh lembaga di atasnya yaitu OJK, tetapi ya uniknya dia juga mengatur lembaga yang ada di bawahnya. Gitu. Jadi lembaga-lembaga yang ada di bawah di sini itu ada sekuritas, ada emiten, itu diatur oleh 2 lembaga. Satu diatur oleh OJK dan kedua diatur oleh SRO. Nah, OJK ini dalam mengatur itu membuat suatu namanya peraturan OJK. Peraturan OJK dan nanti diterjemahkan secara lebih teknis oleh Bursa Efek, oleh KPEI ya, dan juga KSEI. Contoh misalkan, OJK bikin peraturan begini,
namanya peraturan perdagangan saham. Tapi peraturannya itu masih gimana ya? Masih umum sekali gitu ya, masih umum sekali. Belum diterjemahkan secara detail. Yang menerjemahkan secara detail adalah Bursa Efek. Mereka nanti akan membuat yang namanya peraturan perdagangan. Perusahaan ini yang mau IPO itu sama OJK dikasih namanya peraturan OJK, peraturan IPO gitu ya. Tapi peraturannya juga kurang detail. Nanti sama Bursa Efek dikasih peraturan lagi namanya peraturan pencatatan. Peraturan 1A. Lebih detail lagi. Misalkan mengatur detail banget ya. Misalkan kamu punya komisaris independen enggak? Kamu punya direktur independen enggak? Kamu asetnya berapa? Pemegang sahammu itu jumlahnya berapa? Itu nanti diatur lebih detail oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi itulah suatu milestone urut-urutan ya. Saya agak bicara sejarah ini. Kenapa kok muncul struktur seperti ini? Nah, teman-teman, ternyata Bursa Efek itu nggak bisa kerja sendiri. Bursa Efek perlu bantuan dari temannya. Nah, temannya ini dari dulu selalu bersama-sama ya. Yang pertama adalah clearing. Jadi ID clear ini bahasa Inggris ya. Tapi kalau mau diindonesiakan, PT-nya itu, perusahaannya itu PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Ya, dia meng-clearing dan juga menjamin. Kenapa sih kok harus di-clearing? Nah, teman-teman pernah nggak kirim uang ke orang tuanya atau ditransferi uang oleh orang tua? Teman-teman banknya apa? Ya, banknya misalkan BRI. Tapi ternyata orang tua Anda rekeningnya Bank Jateng. Banknya beda, Bank Jateng sama BRI. Nah, untuk bisa kirim uang dengan bank yang berbeda itu, maka di tengah-tengah itu ada Bank Indonesia sebagai lembaga clearing. Nah, kalau di pasar modal bagaimana Pak fungsi clearing? Ya, mirip-mirip dengan analogi perbankan tadi. Teman-teman beli saham, tapi sekuritasnya Trimega Sekuritas. Anda beli saham, ada yang jual dong. Yang jual itu ternyata sekuritasnya itu Mandiri Sekuritas. Di sini Trimega Sekuritas, di sini Mandiri Sekuritas. Beda. Maka karena beda sekuritas, perlu lembaga clearing yang ada di tengahnya. Nah, namanya adalah PT Clearing dan Penjaminan Efek Indonesia. Perlu dijamin. Nah, apanya dijamin, Pak? Yang dijamin adalah memastikan orang yang beli saham itu dapat saham. Sebaliknya orang yang jual saham itu pasti dapat uang. Gitu. Nah, Anda pasti pernah belanja di Tokopedia kan? Ada nggak rasa khawatir Anda ketika Anda beli barang, nanti barangnya nggak terkirim, itu ada nggak rasa khawatir? Ada, kalau tempatnya tidak di Tokopedia. Tapi kalau melalui Tokopedia, melalui Shopee, Anda nggak pernah khawatir. Saya beli elektronik misalkan, harganya jutaan rupiah lewat Tokopedia, nggak khawatir. Kenapa? Ada lembaga clearing yang ada lembaga penjamin, ada lembaga penjamin di tengahnya yaitu Tokopedia. Kalau nanti kita sudah nyerahin uang tapi barangnya nggak datang-datang, kita tinggal pencet aja tuh si claim namanya ya kalau di Tokopedia ya. Nanti uang kita ditransfer lagi, balik lagi. Kita nggak kehilangan uang. Atau ketika kita menjual barang lewat Tokopedia, ternyata dia nggak terima uang, ya orangnya gagal bayar gitu ya. Dia nggak kehilangan barangnya. Barangnya akan balik lagi kepada si penjual. Coba kalau tidak ada lembaga penjaminnya. Anda beli saham, sudah terlanjur ngeluarin uang, ternyata Anda nggak terima sahamnya. Yang terjadi, Anda rugi dong. Anda beli nggak dapat barang ya. Nah,
kejadian-kejadian seperti itu, resiko-resiko seperti itu nantinya akan dijamin oleh lembaga clearing ini. Jadi ini penting banget tuh dalam struktur pasar modal clearing house ini. Nah, Anda cari di bursa manapun juga pasti ada, di bursa Filipina, bursa Thailand, bursa Malaysia, lembaga seperti ini tuh ada. Cuman namanya aja yang beda. Tapi kata-kata clearing dan penjaminan itu selalu ada. Nah, sekarang kita ke kustodian ya. Kustodian itu harus ada juga ya, custody. Custody itu bahasa lainnya adalah tempat penyimpanan. Tempat menyimpan. Jadi kalau Anda beli saham, Anda beli reksadana, Anda beli suko, ya, bahkan nanti ke depannya itu mau ada produk baru nih teman-teman ya, namanya securities crowdfunding. Ya, securities crowdfunding, mungkin pernah dengar ya. Jadi itu untuk entry level bagi UMKM sih ya. Ya semoga aja di Jawa Tengah ini misalkan ada rumahnya Kudus ya, Jenang Mubarok. Anda pasti kalau orang Kudus tahu banget ya Jenang Mubarok ya. Atau kalau Anda di Semarang misalkan Bandeng Juana atau Lumpia Cik Meme. Pengen enggak Anda punya usaha kayak gitu? Pasti pengen ya. Tidak hanya suka sama jajannya, tapi pengen mencicipi legitnya profit dari usaha misalkan yang sudah Anda kenal yaitu UMKM. Nah, dengan adanya securities crowdfunding itu nanti memungkinkan loh si Cik Meme itu mau bikin cabang baru, terus males IPO karena belum besar banget perusahaannya, dia tawarin ke masyarakat, ke Bu Riri, ke Pak Andi, ke saya, Bu Riri, Pak Andi, Cik Meme mau buka cabang, butuh dana sekitar 1 miliar atau 2 miliar gitu ya. Mau nggak beli sahamnya, saham Lumpia Cik Meme? Loh, kan tidak ada di bursa efek saham Cik Meme. Nggak ada kan? Kode saham CMEE itu kan nggak ada. Nah, itu memungkinkan kalau adanya securities crowdfunding, Anda beli saham UMKM tadi. Ya, sehingga kembali lagi ke sini bahwa nanti ketika Anda beli itu, saham itu Anda bisa simpan di Kustodian Central Efek Indonesia. Kedepannya akan seperti itu. Kedepannya akan seperti itu. Nah, jadi kembali lagi ke struktur pasar modal di sini, ada satu peran namanya custody. Ya. Di mana-mana juga ada, di bursa lain juga ada custody, tempat menyimpan. Karena sudah tidak memungkinkan lagi seperti dulu, saham itu disimpan secara fisik. Ya. Nah, coba nanti Anda dolan ke kantor saya, terus nanti coba saya temukan sama investor yang lama-lama ya, yang sudah sepuh-sepuh ya. Itu ceritanya lucu-lucu ya. Kalau beli saham zaman dulu itu, bawanya tidak koper ya, tidak tas ya, tapi bawanya mobil. Untuk apa? Untuk ngangkut saham. Karena saham itu satu lemari. Bayangin kalau sekarang Anda beli saham, bayangin kalau saham itu saat ini jumlahnya sudah ratusan. Karena dulu di bursa efek itu zaman dulu ya, saham itu ya cuma 5 perusahaan, cuma 10 perusahaan ya. Di tahun 90-an itu. Nah, tapi kalau sekarang sudah 700, bayangin berapa truk yang parkir di kantor bursa efek di Jakarta sana gitu ya, untuk membawa saham yang belinya tidak satu lot ya, tapi ribuan lot. Nah, berarti perlu satu teknologi lagi yang memungkinkan bisa menyimpan tanpa harus bawa truk. Yaitu caranya adalah dengan mengubah saham kertas itu menjadi bentuk digital. Ya, dulu sebelum ada zaman digital seperti ini, sebelum zaman scriptless seperti ini, bursa efek itu sudah menerapkan sejak tahun 2000. Jadi saham-saham itu di-scan jadi digital, terus intinya disimpan di kustodian.
Jadi yang dicatat itu hanya namanya saja, namanya Pak Fani, Bu Riri, namanya Pak Andi, itu dicatat di custody di sini. Nah, semoga Anda mendapatkan gambaran bagaimana kalau di bursa itu, di pasar modal itu tidak ada custodian. Maka akan terjadi yang namanya pemborosan tempat ya, untuk menyimpan saham. Oke. Jadi saya analogikan aja ya. Saya analogikan aja di sini itu seperti pengawasnya. Ya, pengawas itu misalkan Pasar Johar ya, di sini itu berarti pemerintah Kota Semarang gitu. Terus yang bursa efek di sini itu dinas pasar ya. Terus yang clearing ini ya, itu ada di dalam pasar. Tugasnya adalah menjamin, kemudian di sini gudangnya, gudang tempat menyimpan barang dagangan. Nah, kemudian di sini ada kiosnya. Kiosnya namanya perusahaan efek, ya, perusahaan efek atau perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas itu banyak banget. Cuman kalau Anda lewat bursa, lewat website bursa, Anda bisa menemukan perusahaan sekuritas di kota Anda. Anda bisa klik di sini Semarang. Nah, Anda bisa ke Jalan Tamrin, ada BNI, Anda bisa ke daerah peleburan di MM Undip, itu ada analisa. Ini di Siranda ya. Ada total sekitar kalau di Semarang itu 23 perusahaan sekuritas, teman-teman. Mungkin kalau di UNES Anda kenal sama ini ya, Intraco Sekuritas ya, salah satu perusahaan sekuritas yang sangat banyak outletnya di galeri investasi Bursa Efek Indonesia. Nah, di dalam satu struktur pasar modal itu selalu ada yang namanya perusahaan sekuritas, securities company. Dari kata-kata sekuritas, surat berharga ya. Apa sih tugasnya? Ya, tugasnya itu adalah sebagai perantara pedagang efek. Ada juga yang agak lengkap itu misalkan Bahana. Dia sebagai perantara pedagang efek, tetapi juga sebagai penjamin emisi efek. Nah, Pak, kok ada yang cuma perantara pedagang efek, tapi ada juga yang penjamin efek? Ya, ini kaitannya sama izin ya, izin yang diberikan OJK kepada perusahaan itu. Kalau perusahaannya mampu, ya mampu itu dalam arti modalnya cukup, punya IT yang bagus, kemudian juga punya SDM yang license, ya, maka dia bisa mengajukan izin yang kedua sebagai penjamin emisi efek. Tapi kalau ternyata perusahaannya yang cukup hanya bisa mencukupi sebagai perantara pedagang, ya berarti ini nggak ada. Gitu. Nah, sehingga perusahaan sekuritas ini tugasnya adalah sangat bersentuhan dengan para investor, yaitu memerantarai ketika Anda membeli ataupun menjual saham. Saya kira Anda sudah cukup paham dengan ini ya. Di sini ada laporan keuangannya, Anda bisa tahu asetnya berapa keuntungannya, kemudian kantor cabangnya ada di mana saja. Terus, nah, saya harapkan teman-teman bisa banyak belajar itu melalui website ya. Ini saya tunjukkan beberapa website yang perlu Anda buka ya. Ada websitenya Bursa Efek Indonesia. Kemudian websitenya Kustodian Sentral Efek Indonesia. Kemudian websitenya Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Sama satu lagi websitenya Otoritas Jasa Keuangan.
Dan mungkin Anda boleh cari beberapa websitenya dari perusahaan sekuritas. Ya. Nah, ya ini karena pertemuan pertama ya kita cerita-cerita dulu. Ya, untuk pengetahuan awal ya tentang struktur pasar modal ya. Tadi Pak Andi dan Bu Riri juga mengatakan bahwa salah satu penilaiannya adalah keaktifan kelas, ya partisipatif kelas. Sehingga sebenarnya informasi ini bisa Anda baca sendiri dan Anda bisa paham. Tapi yang penting itu adalah diskusinya. Anda mungkin pernah lihat di Instagram satu caption, coba di-sharingkan di sini. Anda mungkin pernah baca di portal berita, coba di-sharingkan di sini. Nanti kita diskusi, diharapkan dengan diskusi ini pengetahuan Anda bisa lebih detail ya. Anda bisa mendapatkan angel dari berbagai macam pemahaman gitu. Dan harapannya memang seperti itu. Kuliah itu seperti itu ya, two-way communication ya. Two-way communication. Kalau yang bicara cuma satu orang itu bukan kuliah tapi curhat sebenarnya. Jadi betul sekali penilaiannya saya cocok sekali ini Pak Andi ya. Jadi lebih banyak diskusi ya. Saya kira kalau anak-anak UNES ya itu mata kuliah pasar modal itu ya semuanya investor di sini. Ya udah beli saham gitu ya. Semuanya udah menjadi investor apalagi ikut UNSAP. Wah, juara di mana-mana gitu ya, trading competition di mana-mana. Jadi akan lebih menarik kalau diskusi. Nah, saya persilahkan teman-teman untuk diskusi gitu ya. Boleh. Silakan teman-teman. Saya akhiri dulu untuk sesi ceramahnya gitu ya, curhatnya. Saya lanjutkan ke Pak Andi dan Bu Riri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fani atas materi yang telah diberikan. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, monggo, mumpung ini masih ada Pak Fani juga di sini. Jadi dipersilahkan ya. Ada praktisinya di sini. Ya, Mbak Juriatun. Wah, Mbak Juriatun ini aktif banget loh. Dari HLK dulu keren nih Mbak Juriatun ini. Tadi kan sudah dijelaskan tentang securities crowdfunding, itu menemukan antara UMKM dengan investor ya Pak? Iya. Itu kan baru mau dibuat nggak Pak? J, ya. Nah, itu setahu saya di Indonesia itu udah ada namanya Santara Indonesia. Itu punyanya Pak Mardigu. Nah, itu apakah nanti ketika program itu dijalankan, di Indonesia bisa mempunyai dua platform atau yang Santara ditarik atau gimana Pak? J, betul Mbak Juriatun ya. Mbak Juriatun pernah mendengar kata Santara. Jadi ini yang membedakan antara securities crowdfunding dengan IPO, Mbak. Ya. Sebenarnya nanti harapannya UMKM itu kalau sudah dapat dana melalui securities crowdfunding, nanti tahap selanjutnya mereka IPO, Mbak. Tapi kan kalau disuruh IPO sekarang kan takut UMKM itu gitu ya. Masa UMKM suruh punya komisaris independen kan aneh banget kan. Masa UMKM suruh suruh punya direktur independen. Wong perusahaannya aja masih perusahaan keluarga. Ya, masih CV, masih nggak jelas lah, nggak ada badan hukumnya gitu loh. Nah, ini idenya OJK, gimana agar pasar modal itu bisa down to earth. Gimana pasar modal itu bisa membumi, kan selama ini kesannya pasar modal itu hanya untuk konglomerasi kan, hanya untuk korporasi gitu ya. Pokoknya kalau perusahaannya nggak besar, nggak bisa masuk pasar modal kan gitu. Saya banyak ketemu itu perusahaan kecil-kecil, Mbak. Kemarin itu ada perusahaan di Semarang itu sebenarnya bagus sih,
produknya. Cuman nggak ada perusahaan sekuritas yang berani meng-underwrite, bayangin. Saya tawarin ke Mirai Sekuritas, nggak berani. Saya tawarin ke perusahaan sekuritas yang kecil banget, namanya Surya Fajar Sekuritas. Itu kecil banget ya. Ya, itu nggak berani dia. Pak Fani, saya nggak berani, Pak. Nanti yang beli saham nggak ada, Pak. Ini perusahaannya masih kecil banget. Padahal ownernya itu pengen banget go public gitu ya. Nah, ini dikasih solusi namanya securities crowdfunding, sehingga Santara itu nanti fungsinya seperti bursa efeknya pasar modal, Mbak. Cuman Santara ini nanti kerjaannya double-double, Mbak. Selain sebagai penyelenggara perdagangan, dia itu juga sebagai penjamin emisi. Sehingga nanti kalau Lumpia Cik Meme itu mau pakai securities crowdfunding, dia nggak pakai sekuritas, dia cukup datang ke Santara, Santara akan menganalisa, terus dia akan mengiklankan di websitenya Santara atau di aplikasinya Santara, nanti ada orang yang lihat juga, kayak peer-to-peer lending gitu loh, Mbak. Cuman kalau peer-to-peer lending kan utang piutang. Tapi kalau ini enggak, ini urun dana gitu. Jadi panjenengan misalkan lewat securities crowdfunding ini ya Anda memang betul-betul punya andil di Lumpia Cik Meme. Anda bisa klaim lah ketika ngajak teman Anda ke jajan ke Lumpia Cik Meme itu, ayo jajan ke ini tempat usahaku yuk gitu ya. Aku punya usaha lumpia. Wih, ini kan keren Cik Meme. Iya, ini punyaku gitu. Anda bisa bilang gitu. Nah, sehingga tadi pertanyaan Mbak Suryatun, nanti nggak hanya Santara saja, nanti akan ada beberapa platform dan di mana itu dia akan compete di situ, berkompetisi di situ, dan si UMKM bisa milih apakah saya mau lewat Santara atau kemana gitu. Nah, tapi idenya adalah ini adalah mencoba untuk mengintermediasi antara perusahaan kecil banget dengan investor yang juga ingin memiliki, kan itu ada segmennya sendiri, Mbak. Mungkin ya, kalau orang Kudus udah tahu jenang Mubarok, sehingga tahu banget berani beli sahamnya gitu. Tapi kalau orang Pekalongan nggak tahu Mubarok itu gimana, nggak tahu karena dia nggak melihat langsung. Dia taunya batik Luza, dia taunya batik Korina gitu ya. Kalau itu dia tahu banget gitu ya. Sehingga nanti akan tersegmented investornya itu ya lokal-lokalan saja. Atau bahkan pelanggannya gitu ya, atau yang sudah pernah belajar. Ya mungkin gitu gambarannya, Mbak Suryatun. Baik, terima kasih Pak Fani. Yang lain monggo. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Mau diskusi terkait pasar modal, monggo. Jadi filosofinya adalah intermediasi keuangan ya teman-teman ya. Jadi karena uang itu nggak punya kaki, sehingga dia nggak bisa jalan timik-timik dari sektor yang unproduktif ke sektor yang produktif, nggak bisa. Harus dimediasi, harus dicomblangi. Jadi bank itu mak comblang, pasar modal itu mak comblang, pegadaian itu mak comblang. Sekarang model lagi securities crowdfunding juga mak comblang, sama aja ya. Dia di tengah-tengah, ini ada fundraiser, di sini ada investor. Kan gitu. Semuanya gitu ininya. Filosofinya. Kalau forex intermediator enggak? Kalau anak-anak kuliahan itu pasti sukanya FE forex, Octavox, FA forex gitu ya, karena sering muncul iklannya di YouTube gitu. Itu bukan intermediasi ya teman-teman ya. Itu bukan intermediasi. Itu perdagangan. Ya. Perdagangan. Saya juga sering lihat teman-teman menulis skripsi, judulnya temanya pasar modal ya, sehingga pasar modal itu seringkali digunakan teman-teman untuk membantu kelulusan gitu ya.
kalau pengen skripsinya cepat ambil pasar modal, katanya gitu mitosnya ya. Karena datanya gampang gitu, datanya tersedia, data primer, data sekunder, data sekunder. Nah, coba deh teman-teman kalau nulis skripsi tentang pasar modal, biar menulisnya itu ada internalisasi, itu jadi investor, gitu, jadi investor. Mencoba jadi investor sehingga Anda memahami betul apa yang Anda tulis. Dicoba ya, beli saham 1 lot, beli suko 1 lembar gitu ya, beli reksadana 1 unit gitu ya. Coba aja ya. Oh, enggak mahal-mahal juga ya. Oke. Menarik sekali ini sebenarnya kuliahnya ini. Kalau disambi dengan diskusi itu tadi kan saya bicara mengenai peran pasar modal di suatu negara ya. Saya membayangkan kalau nggak ada pasar modal itu pemerintah sekarang bingung loh teman-teman ya. Teman-teman tahu nggak ketika Pak Jokowi punya misi, punya ambisi untuk membuat jalan tol sambung dari Jakarta sampai Surabaya kemarin itu, duitnya dari mana teman-teman? Oh, duitnya katanya ini Pak, dari Waskita Karya Pak. Nah, Waskita Karya duitnya datang dari mana? Asetnya berapa? Coba kalau Waskita Karya utang ke Bank Jateng itu kira-kira dikasih nggak sama Bank Jateng? Ya dikasih kalau cuma ratusan miliar ya. Ini puluhan triliun ya. Ini ratusan triliun ya. Waduh, duit dari mana gitu ya. Nah, ternyata menerbitkan saham, menerbitkan obligasi. Pemerintah kalau saat ini punya utangnya sampai, waduh saya utangnya pemerintah nggak bisa ngitung Pak Andi, itu sudah kuadrat triliun atau berapa ya, gitu udah banyak banget ya. Itu bayar bunganya itu dari mana teman-teman? Jangan ngitung pokoknya aja deh, ngitung bayar bunganya itu pemerintah dari mana ya? Nah kalau nggak ada pasar modal, waduh pemerintah nggak bisa nerbitin SUN ya, pemerintah nggak bisa nerbitin surat utang negara ya. Surat utang negara pemerintah itu kalau diterbitkan duitnya untuk bayar utang teman-teman ya. Sehingga kalau ada pertanyaan, Pak Fani, pemerintah itu tahun depan itu kira-kira mau nerbitin obligasi berapa triliun Pak? Jawabannya sebenarnya gampang banget. Lah, bunga yang harus dibayar tahun depan berapa? Sekian Pak. Ya paling nerbitan sekian itu. Jadi itu gali lubang tutup lubang ya. Iya bener gitu. Gali lubang tutup lubang gitu ya. Ya itu semuanya di pasar modal teman-teman ya. Jadi jangan hanya lihat pasar modal itu saham sudah muncul terus jual beli saham, enggak ya. Pasar modal itu juga ada obligasi. Di mana obligasi itu paling besar adalah obligasi pemerintah. Dan anehnya di bank itu sekarang kalau ada dana pihak ketiga, Anda nabung di bank gitu ya, sama bank tidak diputar dialokasikan untuk kredit, malah dibeli insun. Dibeli insun dapat 6%. Anda bank ngasih Anda deposito 4%. Wah, masih dapat 3% spreadnya. Ya, itu yang bikin pertumbuhan ekonomi kita nggak beranjak dari angka 4% ya gara-gara itu. Nah, jadi ya dengan diskusi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi menarik banget ya. Pasar modal itu nggak hanya dipandang sebagai trading saja. Jangan hanya memandang pasar modal itu secara sempit sebagai trading saja. Tapi lebih luas lagi. Monggo, silakan. Pak Wani, izin bertanya Pak. Wih, Mas Adit. Siap Mas Adit. Ini terkait masalah yang ada di masyarakat sih Pak. Masalah yang ada di masyarakat itu tentang yaitu apa? Binary option itu, afiliator itu. Nah itu kan secara nggak sengaja itu kan nunjukin sifat masyarakat itu sendiri. Nah itu menurut saya itu
nggak hanya di situ yang mempunyai sifat itu. Sifat apa ya? Sifat ingin cepat kaya itu. Di saham itu menurutku masih juga ada orang yang ingin cepat kaya gitu, Pak. Nah, terus selain itu juga menjamur ke masyarakat. Di daerah saya aja itu udah ada apa ya, game slot-slot itu nggak tahu Pak itu apa. Nah, terus saya itu ya inisiatif lah, bilang ke orang-orang di sekitar saya itu, jangan, itu menurut saya nggak baik gitu intinya. Nah ya tapi kan mereka nggak percaya karena nggak ada latar pendidikan yang mumpuni juga. Nah itu gimana ya Pak caranya kita sebagai mahasiswa keuangan itu ngasih edukasi buat mereka, tapi mereka itu nggak tersinggung gitu loh Pak. Terima kasih Pak. Wah, luar biasa sekali Mas Adit ya. Saya yakin Mas Adit pasti nggak nyaman dengan situasi seperti itu ya. Apalagi itu terjadi di sekitar tempat tinggal Mas Adit gitu ya, di mana orang-orang sudah mulai menunjukkan sikap ngawur gitu ya, gelap mata gitu ya. Binary option ya, itu judi loh Mas ya, itu judi banget ya. Dan kan beritanya kemarin sudah jelas ya, sudah jelas itu dilarang oleh Bapepti, bahkan Bapepti yang marah, OJK juga gitu ya. Nah, cara menjelaskannya menurut saya begini Mas, yang namanya membuat uang itu nilainya bertambah ya, kan orang itu pengen kaya kan. Nah, definisi kaya itu apa? Definisi kaya adalah nilai uang Anda bertambah. Nah, uang itu bertambah harus ditempatkan di sektor yang produktif. Contohnya yang paling konvensional adalah Anda bisnis. Anda merubah uang Anda menjadi kambing, Anda mengubah uang Anda menjadi sapi. Ketika Anda beli itu sapinya masih kecil, terus Anda upayakan agar sapi itu gemuk, sehingga nilai sapi yang gemuk itu lebih tinggi dibandingkan nilai sapi yang kurus. Dan kemudian Anda mengkonversi lagi sapi Anda yang gemuk tadi menjadi uang, sehingga uang yang Anda terima ketika menjual sapi gemuk itu lebih tinggi dibandingkan ketika Anda mengeluarkan uang ketika membeli sapi yang kurus. Itu idenya seperti itu. Nah, di saham itu juga sama. Anda membeli saham perusahaan ketika asetnya masih miliaran. Seiring dengan bertambahnya aset perusahaan menjadi triliunan, maka lembar saham itu juga akan naik seperti sapi yang tadinya kurus menjadi gemuk. Sehingga secara filosofis uang itu akan bertambah jika memiliki nilai tambah gitu. Nah, tapi kalau Anda beli binary option, Anda membeli forex yang kontrak berjangka, itu tidak ada nilai tambahnya gitu ya. Itu tidak ada nilai tambahnya, tidak ada underlying. Underlying itu adalah yang melatar belakanginya itu enggak ada. Sekarang Mas Adit bisa sebutkan ke saya beberapa instrumen investasi yang legal itu pasti punya underlying gitu ya. Contoh saham jelas banget ya, saham itu underlyingnya adalah aset perusahaan. Obligasi juga jelas banget karena perusahaan itu ketika nerbitin obligasi dia akan menyebutkan aset perusahaan ataupun aset negara yang menjadi underlying-nya. Anda bicara derivatif, misalkan warrant, ada right, itu juga underlying-nya saham. Anda bicara efek beragun aset, itu underlying-nya juga aset fisik. Gitu. Nah, tapi ketika Anda di masyarakat itu sudah ditawari dengan berbagai macam tawaran ya, katanya sih investasi di kebun,
katanya sih investasi di binary option, katanya sih trading, katanya sih robot gitu ya. Tapi ujung-ujungnya Mas, itu adalah money game ya. Jadi orang yang mendapatkan keuntungan itu diperoleh dari uang member yang baru masuk. Sehingga ini sebenarnya adalah kembali ke skema Ponzi yang itu ceritanya sudah puluhan tahun yang lalu ya. Kan namanya Ponzi itu kan nama orang gitu ya. Nama orang yang akhirnya terkenal gara-gara kasusnya itu, terus kemudian ditiru oleh berbagai macam untuk menipu. Kenapa kok bisa seperti itu? Kuncinya adalah kurangnya literasi keuangan. Simpel sebenarnya. Kan masalahnya tetangga Anda itu nggak mungkin kuliah di UNES Fakultas Ekonomi semua kan. Tidak mungkin dapat pengetahuan keuangan seperti pagi hari ini kan. Nah, mereka ada yang pedagang di pasar, mereka ada yang mungkin kuliah tapi kuliahnya di teknik misalkan, atau kuliah tapi di sastra misalkan. Kan nggak mungkin sastra diajari portofolio investment kan nggak mungkin gitu ya. Nah, sehingga pemerintah aja juga bingung bagaimana caranya. Mungkin itu nanti akan ada satu keseimbangan baru seiring dengan semakin literate-nya literasi keuangan. Ya boleh Mas Adit nerangin ke mereka sampai Mas Adit nangis-nangis boleh, tapi jangan baper-baper banget gitu ya. Nanti kalau mereka terperosok ya itu mungkin itu jalan hidup mereka gitu ya. Mungkin itu merupakan salah satu biaya bagaimana dia belajar begitu ya. Nanti akan sadar dengan sendirinya. Nanti dia akan mengetahui, oh ternyata yang betul itu seperti ini, yang salah seperti itu. Jadi mungkin itu Mas Adit. Terima kasih ya Pak Fani masukannya. Mas Adit, matur sembah nuwun. Ya, ini memang fenomena yang berulang kali kita temui ya Pak Andi ya. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai instrumen investasi. Mereka sebenarnya itu takut resiko, tapi karena kurangnya pengetahuan, mereka terlalu berani mengambil resiko. Ya, Karena antara orang berani sama orang ngawur itu beda ya. Kalau orang nggak bisa berenang itu kan biasanya nggak berani nyemplung ke air ya. Tapi ada juga orang nggak bisa berenang, tapi bisa menyeberangi sungai gara-gara dia bisa memilih mana permukaan air yang tidak membuat dia tenggelam sama permukaan air yang kalau nyemplung langsung tenggelam. Nah, itu bedanya orang yang berani. Tapi kalau orang ngawur, sebenarnya dia takut air. Tapi karena dia pengen segera sampai ke seberang, dia main nyemplung saja. Ya, akhirnya dia salah nyemplung, dia nyemplungnya di air yang dalam banget. Nah, jadi analoginya mungkin seperti itu, Mas. Oke, Pak Fani, menarik sekali. Saya jadi ingat tadi barusan baca-baca. Ini Pak Fani ada kasus. Sekarang kan lagi marak yang cryptocurrency itu ya Pak Fani ya. Kemarin ada barusan yang Asanti bikin ASIC. Ini ada yang kelompoknya Yusuf Mansur bikin iCoin. Kira-kira itu biar mahasiswa tidak terjebak untuk, padahal itu kan juga sudah tidak diatur regulasi di perbankan dan juga ada fatwa haram dan sebagainya. Mungkin bisa sebagai tambahan, mungkin Pak Fani bisa sharing terkait cryptocurrency tersebut, Pak. Terima kasih, Pak. Oh iya, Mas Andi. Pak Andi, betul, cryptocurrency. Kembali lagi ya, kenapa alasannya MUI itu mengharamkan kripto gitu ya? Jawabannya jelas, karena tidak ada underlying-nya. Tidak ada aset yang melatar belakanginya, itu nggak ada. Ini ada instrumen, ini ada aset yang melatar belakanginya. Kripto itu nggak ada. Kripto di sini asetnya nggak ada, sehingga dia ditradingkan tanpa ada underlying. Saham ditradingkan, ada pasar sekundernya.
tapi itu ada underlying-nya, yaitu aset perusahaan. Nah, kalau teman-teman belajar fikih ya, belajar mengenai aspek Islam dalam aspek syariah dalam ekonomi, akad, rukun jual beli. Rukun jual beli itu yang pertama adalah ada pembeli, ada penjual, ada barang yang diperdagangkan dan barangnya itu harus sesuai syariah. Dan yang ketiga adalah ada underlying-nya, ada yang melatar belakanginya, gitu ya. Sehingga makanya nggak boleh jual beli uang, nggak boleh, karena tidak ada underlying-nya. Karena uang itu alat tukar, gitu ya, bukan alat transaksi, bukan barang yang bisa ditransaksikan. Nah, tapi kalau beli dolar boleh nggak Pak? Ya kan ada tujuannya, beli dolar untuk ekspor, ya, beli rupiah untuk ekspor, beli dolar untuk impor, kan itu. Tapi kalau Anda beli dolar untuk jual beli kursnya, ya belum ada fatwa halalnya di situ. Kalau belum ada fatwa halalnya berarti Anda bisa artikan sendiri. Tapi kalau saham kan ada fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011, jelas sekali. Underlying, masalahnya di underlying ini. Mungkin menambahkan Pak Andi, betul sekali Pak, kripto itu juga. Saya kira nanti akan hilang sendiri tuh Pak, kripto itu ke depan. Izin bertanya Pak Fani. Oke, Mas Agung ya? Ya, melanjutkan pertanyaan dari Pak Andi dan pernyataan dari Pak Fani yang tadi bilang katanya kripto nanti bakal hilang sendiri. Jadi dari pandangan Pak Fani sebagai orang yang bergelut di dunia keuangan, apakah cryptocurrency itu sebuah skema Ponzi, scam, atau bagaimana ya Pak? Ya, terima kasih Mas Agung. Mas Agung mencoba untuk mengkaitkan antara cryptocurrency dengan skema Ponzi. Ya. Nah, bisa jadi kripto itu digunakan sebagai alat untuk menghimpun dana masyarakat yang nantinya akan tercipta skema Ponzi. Karena pada dasarnya barang itu apapun barangnya, kalau ada pembeli dan ada penjual, itu pasti akan terjadi apresiasi harga ketika over demand. Ketika banyak orang beli, apapun barangnya, entah itu cabai, entah itu telur, entah itu saham, entah itu forex, pasti akan ada kenaikan harga. Tapi kan tidak selalu ada over demand. Pada saatnya nanti akan ada equilibrium, dan kalau sudah melampaui equilibrium, itu namanya overprice. Dan ketika overprice, maka akan terjadi oversupply. Nah, ketika oversupply, maka nanti semua barang itu pasti akan turun. Nah, fluktuasi inilah yang dimanfaatkan orang untuk trading. Nah, tapi masalahnya untuk bisa membuat itu dikatakan equilibrium, dikatakan itu overprice, itu kan harus ada analisanya, gitu ya. Makanya nanti teman-teman akan belajar valuasi, ya. Akan menghitung nilai wajar. Wajarnya berapa, gitu ya. Anda beli motor, Anda beli handphone, itu pasti ada nilai wajarnya. Handphone saya itu dulu saya beli 3,5 juta. Saya cek harga wajarnya saat ini itu mungkin 1 juta gitu. Nah, sehingga kalau HP ini digoreng harganya sampai 3 juta lagi, itu namanya overprice. Nanti pasti akan turun lagi menjadi 1 juta karena itu equilibriumnya di situ. Nah, masalahnya kalau kripto itu yang menjadi valuasinya apa coba? Valuasinya apa? Kalau dolar jelas valuasinya adalah fundamental ekonomi di negara asalnya. Tapi asal negaranya kripto itu siapa? Gitu. Nggak ada. Gitu ya. Belum ada dasar analisanya. Sehingga apa yang terjadi saat ini, mereka apresiasi, mereka depresiasi, itu hanyalah dinamika oversupply dan over demand saja. Gitu. Tidak ada yang bisa melandasi valuasinya. Jadi itu dasarnya Mas Agung menurut saya ya, menurut saya. Monggo kalau nanti bisa dilanjutkan atau ada informasi tambahan untuk
Oh iya, baik Pak. Menjelaskan. Tapi saya harapkan teman-teman ya dengan pernyataan monggo, Pak Fani seperti itu, berarti menurut Pak Fani kripto ini sekarang ibaratnya mulai familiar di masyarakat itu cuma hype saja berarti Pak? Betul. Berarti cuma hype karena memang semua koin, semua token dan segala teknologi yang ada di belakangnya berarti itu cuma akal-akalan aja berarti Pak? Ya. Mungkin bisa disebut money game mungkin seperti itu Pak? Ya, kalau definisi money game atau skema Ponzi itu mungkin teman-teman bisa analogikan seperti piramida terbalik seperti ini. Piramida terbalik seperti ini. Jadi yang ada di bawah itu member yang baru, kemudian yang paling ujung ini member yang sudah lama, dan member yang lama ini mendapatkan uang itu dari orang yang ada di bawahnya gitu, downline-nya itu. Atau teman-teman mungkin bisa menganalogkan seperti MLM ya, tapi jangan digebiah uyah semua MLM loh ya. Kalau MLM yang ada barangnya enggak apa-apa gitu ya. Anda jualan Tianxi, Anda jualan MW, itu kan ada barang yang diperjual. Itu hanya sebatas sebagai alternatif distribusi selain agen ataupun distributor. Tapi kalau skema Ponzi itu betul-betul tidak ada underlying-nya ya. Jadi betul-betul uang yang didapatkan yang di atas itu berasal dari uang yang baru masuk yang ada di bawah gitu ya. Nah, apakah itu terjadi di kripto? Ya mungkin akan terjadi. Tapi tidak semua. Mungkin ada kripto yang lain yang memang mendapatkan keuntungannya itu murni dari dia beli di bawah, jual di atas. Ya, mendapatkan capital gain-nya ada di situ. Dan itu terjadi karena memang ada over demand dan over supply. Ya, tapi yang menjadi masalah saat ini adalah bagaimana kita memvaluasinya karena tidak ada underlying-nya. Ya, tidak ada satu aktivitas ekonomi yang melatar belakanginya itu nggak ada. Gitu ya. Nah, itu Mas Agung yang menjadi masalah sekarang. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Mas Agung. Terus sangat. Kita lihat aja nanti ke depannya kripto setahun atau 2 tahun ke depan masih hype seperti ini ataukah hilang di telan bumi. Gitu. Ya, tapi kembali ke pasar modal lagi, teman-teman. Kalau bicara saham di pasar modal itu sudah ratusan tahun ya, teman-teman ya. Jadi jangan anggap pasar modal itu barang baru ya, enggak banget ya. Sebenarnya kalau kita bicara pasar modal syariah, ya, praktek saham itu sudah digunakan zaman Nabi, ya, zaman dulu. Nabi Muhammad ya. Ya, saya pernah dengar ceritanya Prof. Adi Warman Karim ya. Kenapa kok namanya saham? Itu dari akad namanya Syirkoh al-Musahamah. Syirkoh al-Musahamah. Jadi orang zaman dulu ketika zaman Nabi itu berdagang ya mungkin dari Mekah ke Persia, ke Syam, ke Taif gitu ya. Kemudian mereka menemukan partner di sana. Nah, ketemu partner tapi beda kota. Karena beda kota perlu ada satu catatan di mana di kota ini pernah ada satu partner. Maka dibuatlah satu surat yang menyebutkan bahwa orang yang di ini itu merupakan partner dagang saya. Nantinya saya akan bagi hasil sama dia. Kalau untung, kalau rugi saya akan berbagi rugi sama dia. Makanya ada namanya syirkoh, ya, syirkoh al-musahamah. Jadi prakteknya sudah ada dari dulu, ya, di mana orang itu kalau pengen dapat dana dan dananya ada di pihak eksternal, maka untuk mengikat antara kita dengan pihak eksternal itu harus ada satu surat. Ya, surat itu disebut saham. Jadi intinya ini yang mau saya tunjukkan bahwa ilmu pasar modal itu barang kuno, sudah cukup lama. Peradaban manusia kita itu memahami pasar modal itu, dan apa yang kita lihat sekarang ini merupakan satu industrialisasi dari pasar modal.
ada pasar sekunder, ada struktur kelembagaannya gitu ya. Kemudian juga ada pengawasnya. Itu adalah salah satu perkembangan dari modernisasi industri pasar modal. Jadi, mungkin itu menambahi Mas Agung. Baik, menarik sekali ya. Tadi penjelasan dari Pak Paning juga terkait ternyata pasar modal itu sudah ada sejak zaman dulu gitu ya konsepnya seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau didiskusikan lagi atau sudah cukup terkait dengan materi minggu pertama ini? Oh iya, ada yang kelupaan Pak Fani dan Pak Andi. Untuk kesepakatan mulai perkuliahan, ini kan yang kuliah jam 7. Nah, ini mau dimulai tepat jam 7 atau yang seperti ALK kemarin 7 berapa ya? 15 apa 7.20 ya? Nah, monggo kita sepakati untuk perkuliahan yang jam 7 ini bagaimana? Ada usulan atau mau tetap mulai jam 7 tip? Enggak Pak Fani, jam 7 atau jam 7 lebih Pak Fani? Iya, dari si Pak Fani dulu ya, karena ini dosen tamunya Pak Fani. Yeah. Oh, saya memilih jam 7 itu karena belum jam kantor kami. Oh gitu ya. Jadi mulai jam 7 aja ya, tepat gitu ya Pak? Sebenarnya jam 7:30 juga nggak apa-apa Bu Riri, karena masih belum jam kantor. Tapi kalau sudah jam 10 jam itu memang sudah ada ancaman kredit kegiatan lain gitu. Jadi aman lah. Pokoknya kalau sebelum jam 8 itu aman gitu. Jam 7 aman. Oke, berarti ini tetap jam 7 aja ya. Saya mohon komitmen mahasiswa bisa join on time jam 7 ya. Tapi selesainya kan bisa lebih awal. Kalau 7:30 nanti selesainya kan mundur kayak gitu. Jadi sama aja sebenarnya ya. Tapi saya minta nanti jangan telat-telat. Biasanya itu loh Pak, kalau jam 7 itu kadang pada telat-telat gitu. Baru pada join gitu loh. Khawatirnya kan ya, gimana Pak Suryatun? Ada yang mau berpendapat atau gimana? Silakan kalau misalkan ada yang nggak setuju mau mengusulkan monggo loh. Monggo, nggak apa-apa. 7.15 nggak apa-apa, tapi benar-benar maksudnya bareng semua bisa mulai, nggak pada telat gitu loh. Kalau saya sih yang penting komitmennya bersama gitu. Kalau waktu perkuliahannya Pak Andi, Bu Riri, ya, Pak. Kalau yang ALK dulu kan 45 menit ya. Ini sama Pak, untuk sesi ini maksimal 45 menit maksimal untuk Zoom. Waktu Zoom-nya. Iya. Lanjut. Kalau nggak ada masukan berarti sudah setuju tadi. Setuju ya, berarti kita mulai tetap jam 7 aja ya. Teman-teman, Bapak. Ya, baik. Terima kasih. Jadi untuk memperjelas saja. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau didiskusikan atau sudah cukup? Kalau cukup berarti nanti bisa kita tutup. Selanjutnya sisa waktu yang ada. Kalau masih ada yang didiskusikan nanti bisa di grup. Ini sudah ada grupnya belum ya? Kayaknya saya kok belum masuk grup ya. Sudah ada. Tadi Bu Riri yang share Zoom. Enggak, saya belum masuk grup. Belum. Ya nanti adminnya, Pak Fani juga adminnya saya tadi lupa saya. Ya. Tolong di-add-kan ya. Iya. Itu baik. Ya, terima kasih. Yang menyampaikan pendapat tadi Mbak Suryatun, terus Mas Agus Yulianto. Agung Aprilianto sama Aditya Indria, Pak. Oh, Mas Agung Aprilianto. Sama Aditya Indria. Saya catat karena masuk penilaian kata. Iya, betul Pak. Aprilianto dan Mas Aditya. Iya. Mas Aditya siapa nih? Aditya Indria. Iya. Ini sudah saya catat. Baik, terima kasih Pak Fani untuk meresum tadi kita sudah belajar terkait dengan struktur pasar modal di Indonesia, kemudian tadi penjelasan terkait
pengenalan pasar modal, lalu juga Pak Fani memberikan website nanti yang bisa kalian akses dari sisa waktu yang ada, nanti bisa kalian buka-buka website yang disarankan oleh Pak Fani untuk menambah pengetahuan kalian. Terus tadi juga kita sudah ada diskusi yang terkait dengan materi minggu pertama. Kami ucapkan terima kasih sekali atas materi yang diberikan oleh Pak Fani. Terima kasih juga Pak Andi dan teman-teman semua atas kerjasama hari ini. Kita di penghujung perkuliahan Zoom hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Halo Di Ardan, enggak apa-apa. Calon investor muda ini. Tersuun Pak Fani. Pak Fani. Sami-sami, mohon izin undur diri.